Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Hari ini kita bicara ta'riful insan, yaitu definisi manusia. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Karena banyak, ada pameo mengatakan sekarang begini banyaknya orang, tapi sedikit yang jadi manusia. Ya. Dilihat dari asal penciptaan, ya, manusia itu tersusun dari dua unsur. Ada unsur bumi, ada unsur langit. Kenapa disebut unsur bumi? Karena manusia yang pertama diciptakan yaitu dari tanah. Jadilah jasadnya dari tanah atau tubuh. Kemudian setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Ya. Dari dua unsur ini, ya, berdasar fungsinya manusia sebagai khalifah di bumi, ya, maka disimbolkan dengan tiga unsur yang sangat utama. Sebagai kelengkapannya adanya hati, akal, dan jasad. Nah, karena dengan hati manusia bercita-cita, ya, berobsesi, berniat, bertekad, berhimmah, berazam. Ya. Sehingga Nabi SAW katakan innamal a'malu binniyat. Ya. Bahkan, ya, disempurnakan lagi dengan akal. Dengan akal, manusia bisa meraih ilmu pengetahuan untuk membangun, untuk pembangunan, ya, untuk inovasi, untuk berbudi dan berbudidaya. Sehingga di dalam Al-Quran disebut, afala taqilun, afala tatafakkarun. Lebih jelas lagi Al-Quran mengatakan, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat 36 surat 17 Al-Isra. Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang tidak kau ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penciptaan manusia secara global. Ayat-ayatnya jelas. Di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah, surat 32, ayat 789 disebut, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, summa sawwahu wa nafa'a fihi min ruhihi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ya. Untuk kekuatan referensi ada satu lagi surat Al-Hujurat ayat 28-29. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafathtu fi ruhi faq'u lahu sajidin. Insyaallah. Itulah secara global tentang hati, ya, yang di dalamnya ada unsur rohani yang dapat merasakan haru, bahagia, suka, duka, sedih, gembira, dan emosi-emosi yang lain. Tapi hati itu tidak berada dalam satu keadaan, selalu bolak-balik. Sehingga kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang duka, kadang-kadang cita. Itu sebabnya, ya, berdasarkan terminologi bahasa, ya, qalb yang abstrak itu disebut berasal dari kata qalaba. Qalaba artinya bolak-balik, gak tetap. Sehingga diajarkan doa oleh Nabi
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Udah ada akal. Ya. Ada fikir. Ada otak. Ya. Imam Ghazali masukkan akal ya ke dalam bagian daripada hati. Sehingga memasukkan fikir sebagai kerja akal di dalam bab zikir sebagai kerja hati. Ya. Oleh karena itu berfikir harus zikir, zikir harus dengan fikir. Ya. Al-Quran mengatakan surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Luar biasa. Itulah. Kemudian ada jasad. Akal, hati sudah bertekad dan berniat. Akal sudah berencana dengan ilmu pengetahuan yang matang. Ya. Hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong tanpa adanya jasad. Karena jasad berfungsi sebagai pelaksana. Ya, bagi semua rencana, semua tekad, semua niat, dan semua program yang sudah diprogramkan oleh hati dan akal. Ya. Dengan demikian, manusia wajib memelihara kesehatan jasmani untuk melaksanakan amanat Allah yang tidak pernah sanggup, ya, 7 petala langit, ya, 7 lapis bumi dan gunung-gunung dengan keperkasaannya tidak mampu memikul. Referensinya ayat 72 surat Al-Ahzab. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal ya wa baina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Masyaallah. Ya, setelah tekad dan niatnya hati, kemudian rencananya akal dapat diaplikasikan melalui jasad, tubuh kita sebagai wahana dan kendaraan itu, maka ada amal. Amal itu dinyatakan oleh Allah pada surat Taubat ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Setelah ada amal, ada balasan, ada jasad, ada jaza. Nah, jazanya yang paling tepat adalah surat Al-Bayyinah ayat 78. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an. Tambah satu lagi yaitu surat 16 ayat 97 surat An-Nahl. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.